Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd. Ini tema yang sebenarnya harusnya pimpinan ketua yang berbicara. Karena ada unsur strukturalnya. Komando, garis komando dari atas ke bawah terkait dengan loyalitas warga Muhammadiyah dengan terhadap maklumat, putusan dan lain sebagainya yang menjadi produk hukum persyarikatan Muhammadiyah. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini tidak kebablasan dalam membahas masalah ini. Maka nanti tidak perlu berlama-lama, nanti kita akan adakan, mungkin kita bagi kendala-kendala di daerah tentang sikap warga terkait dengan maklumat persyarikatan. Yang pertama, yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita berorganisasi itu adalah salah satu bentuk ibadah. Jadi organisasi itu meskipun banyak berbau sosialnya, tapi sebenarnya ini adalah sebuah ibadah. Maka ibadah itu harus dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai poin pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk membreakdown salah satu ayat Al-Quran. Kalau tidak salah di surat Al-Anfal. Dan ini bisa masuk dalam kategori ayat-ayat Muhammadiyah tentang berorganisasi. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kalau kemudian kita bawa kepada ranah organisasi, kata-kata atiullaha wa rasulahu, taati Allah dan Rasulnya, maka sebagai umat Islam kita harus taat kepada aturan yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita bawa kepada aktivitas kita dari organisasi, ketika kita sudah memilih menjadi warga Muhammadiyah, maka otomatis kita terikat dan kewajiban kita adalah ATU, aturan-aturan yang ada di persyarikatan Muhammadiyah, apapun bentuknya. Entah itu maklumat, entah itu surat edaran, entah itu pengumuman, dan lain sebagainya. Ini poin pertama. Poin kedua yang kemudian akhir-akhir ini sering disampaikan oleh Pak Haidar, kita tetap harus bersatu. Maka maklumat itu tidak perlu diperdebatkan. Wala tanaza'u. Kalau kemudian kita masih memperdebatkan masalah ini, maka nanti kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Yang setelah itu kemudian ada komitmen dari aturan itu dibuat untuk ditaati, dan masing-masing warga, apalagi pimpinan, wajib untuk mengawal dan menjaga serta berkomitmen untuk melaksanakan edaran itu. Kalau tidak, maka ya fatadhabari hukum. Bahasa Jawa itu, Muhammadiyah itu gede urunge. Di dalamnya rapuh. Ini sebagai
pengantar tentang kajian kita terkait dengan loyalitas kita. Yang kedua, sebenarnya soal beda pendapat itu Muhammadiyah sudah lama mentuangkan dalam manhaj tarjihnya bahwa itu menjadi biasa. Tapi terkait dengan sholat Id pada masa corona ini menjadi luar biasa karena ini masalah furu'iyah tapi punya skala global yang itu menyangkut martabat kredibilitas Muhammadiyah. Oleh karena itu mau tidak mau sebagai warga Muhammadiyah kita harus bersatu mengawal fatwa ini. Sementara kebijakan yang lain biarlah berubah pelimpan sesuai dengan yang demikian karena banyak unsur politisnya daripada unsur perjuangan seperti Muhammadiyah. Ini yang kedua yang perlu kita garis bawahi sebelum kita masuk ke situ. Ada contoh kasus di Jawa Timur. Pimpinan ranting itu, sebuah pimpinan ranting masih ngotot untuk melaksanakan sholat Id di lapangan dengan alasan menjaga jamaah supaya tidak lari dari Muhammadiyah. Dan hukumnya sunnah, tidak mungkin ibadah sunnah yang sekali saja dijadikan alasan untuk mengikat warga supaya tidak lari. Kalau kita mau warga kita tidak lari, ya harus intens koordinasi, pembinaan, silaturahim dalam segala bentuk, pengajian atau home visit dan lain sebagainya, serta kajian-kajian yang lain. Sementara ini, di ranting tersebut, ada kajian triwulanan, tapi hanya aktif ketika menjelang pilkada, pilpres, atau pilek. Setelah itu kemudian adem ayem, dan mau tidak mau kegiatan semacam ini yang memicu ada keinginan dari warga yang tidak puas dengan kegiatan Muhammadiyah untuk mencari alternatif kegiatan yang lebih bermanfaat keilmuannya bagi dirinya. Sebenarnya logika yang benar itu seperti ini. Menjadi warga Muhammadiyah itu sebuah pilihan. Tidak ada paksaan. Maka banyak orang-orang Muhammadiyah yang merasa tidak puas dengan Muhammadiyah, dalam tanda kutip, kemudian ikut kajian-kajian yang lain. Harusnya kita tidak marah kepada warga Muhammadiyah yang eksodus misalkan. Kita mungkin bisa mereview diri kita, introspeksi, kira-kira kekurangan apa yang kemudian harus kita sempurnakan untuk menjaga jamaah. Apakah ilmuannya, atau intensitas silaturahimnya, atau mungkin perilaku dari kita yang kemudian menjadi sorotan pada jamaah yang itu. Jadi menjadi warga Muhammadiyah itu pilihan. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam bingkai Muhammadiyah, maka warga itu menjadi terikat dengan aturan Muhammadiyah.
apalagi pimpinannya. Maka pimpinan itu bertanggung jawab untuk mengawal, mensosialisasikan, kemudian mengajarkan, dan mentanfid putusan-putusan pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam segala bentuk produk hukum. Ini yang ketiga. Dengan demikian ketika nanti kita masih ngotot untuk menjalankan sholat Id yang tidak sesuai dengan putusan atau maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka minimal kita selaku pimpinan telah mencederai Muhammadiyah dari berbagai sisi dan beberapa sisi. Pertama, kalau ada pimpinan ranting atau cabang atau daerah atau wilayah dengan pertimbangan surat edaran mungkin MUI dalam tanda atau organisasi yang lain, kemudian masih ngotot untuk melaksanakan sholat Id atas nama Muhammadiyah, maka secara struktural organisatoris orang tersebut jelas tidak patuh terhadap peraturan dan administrasi Muhammadiyah. Ini yang pertama. Jadi harusnya pimpinan ranting itu akan mengawal putusan Muhammadiyah, harusnya. Kalau tidak, maka cita-cita Muhammadiyah itu tidak akan pernah terwujud ketika yang di bawah tidak mengapresiasi putusan yang di atas. Kalau perahu, kita dalam satu perahu antara nahkoda dan yang kemudian mendayung, kemudian pimpinan itu tidak satu arah, tidak selaras, maka otomatis perahu itu tidak akan sampai bisa pada tujuan yang kita inginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau pimpinan ranting atau yang selevel atau di atasnya itu masih ngotot kemudian melaksanakan tidak sesuai dengan maklumat, maka berarti sudah melecehkan kedudukan ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selalu berkampanye memutus rantai penyebaran COVID, salah satunya adalah dengan tidak melakukan sholat Id. Mumpung masih ingat hadisnya, sebenarnya gini, ada satu hadis yang kemudian layak untuk kita cermati. Al-mu'minu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang dengan dirinya orang Islam yang lain itu selamat dari tangannya dan dari lisannya. Ini kalau kemudian kita aplikasikan pada kehidupan sekarang ini sangat nyata, seakan-akan baru kemarin. Kalau dulu terkait dengan mengambil hak milik orang lain, kalau sekarang kita memaparkan, menyebabkan orang lain terpapar atau menjadi fasilitas orang lain menjadi banyak terpapar, maka kita sudah masuk dalam hadis ini. Jadi orang Islam yang baik adalah orang Islam yang menyelamatkan orang Islam yang lain dari kejahilan tangannya dan lisannya. Yang kedua, dalam Al-Quran itu tidak hanya wala taqtulu anfusakum, tapi ada ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi jangan kemudian merasa aman, padahal ada unsur tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kita sudah masuk sedikit, punya kemungkinan banyak untuk terpapar dengan virus-virus yang ada.
Dan kita tidak tahu siapa yang membawanya. Apalagi di zona yang kuning atau bahkan di zona hijau pun ketika zaman sekarang ini, maka darul mafsad jadi muqaddamun ala jalbil masolih. Yang ketiga, kita telah mencederai Muhammadiyah, meragukan kedudukan dan fungsi Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi Muhammadiyah. Kalau fatwanya saja tidak didengar oleh warganya, berarti sebenarnya kita ini tidak butuh Majelis Tarjih. Jadi ada indikasi semacam itu. Kalau kemudian masih ada pimpinan ranting, cabang dan sebagainya memaksa untuk tidak sesuai dengan tidak taat pada maklumat, maka berarti Majelis Tarjih, keberadaan Majelis Tarjih perlu ditinjau karena sudah tidak diperhatikan, sudah diabaikan oleh warganya, bahkan oleh pimpinan ranting dan sebagainya. Lanjutan daripada itu berarti meragukan kredibilitas ulama-ulama tarjih yang tergabung dalam Majelis Tarjih. Jadi rentetannya sangat banyak ketika kita tidak mengikuti maklumat yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Padahal sebenarnya kajian Majelis Tarjih, kenapa Muhammadiyah masih ngotot memperjuangkan ini, maka sebenarnya ini adalah mengambil sikap dalam melindungi jiwa orang-orang itu. Ada di kajian fikih itu namanya maqasidus syariah. Dan yang diperjuangkan Muhammadiyah itu adalah mempertimbangkan maqasidus syariah yang kedudukannya tinggi, yaitu hifdzun nafs. Hifdzun nafs. Ini luar biasa istidlalnya, luar biasa dalilnya, luar biasa ijtihadnya untuk mengeluarkan fatwa ini. Butuh pertimbangan, butuh luar biasa kinerja. Tapi kemudian seakan-akan kredibilitas keulamaan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak dianggap oleh beberapa pimpinan ranting yang masih ngotot untuk melaksanakan sholat Id ini di lapangan yang tidak sesuai dengan anjuran Muhammadiyah. Sehingga ada ada ungkapan di Paciran itu, di Jawa Timur, kira-kira alasan menjaga anggota itu hanya klise. Yang lebih kuat lagi aromanya itu adalah hifdzul fulus. Jadi pimpinan ranting yang menjaga, yang masih ngotot untuk melaksanakan sholat Id, itu sebenarnya lebih banyak didorong kepada untuk menyelamatkan kotak infak yang potensinya luar biasa. Nah, jadi kalau kotak infak tidak bisa 25 juta, 50 juta dalam satu kali sholat, kemudian pertimbangannya kita zona baru kuning, dan mungkin nanti akan banyak, ya. Maka dilema maklumat PP itu di antara kepentingan hifdzun nufus dan kepentingan hifdzul fulus. Pimpinan pusat memperjuangkan supaya kita menjaga nyawa wala tulku yaitu tahluka, sementara kebijakan yang lain, terutama pemerintah mungkin atau yang lain, pemerintah kan lebih menyelamatkan ekonomi daripada nyawanya warganya. Jadi hifdzul fulus lebih kuat daripada aromanya hifdzun nufus dalam pelaksanaan. Yang kemudian yang paling
sangat rawan ketika pimpinan ranting itu masih memperjuangkan ingin melaksanakan itu, maka sebenarnya ada satu dampak yang itu akan merusak nama baik Muhammadiyah, bahwa ketika satu ini dibiarkan oleh Muhammadiyah, maka maklumat yang lain akan kemudian berlanjutan, warga Muhammadiyah tidak akan ada yang taat. Ada dua sebenarnya. Kalau dalam HPT kan sudah biasa kita beristilah, itu karena skalanya sangat kecil, tidak global seperti ini. Tapi sebenarnya ada dua fatwa Muhammadiyah yang ini sudah bisa diprediksi banyak warga Muhammadiyah yang tidak taat dan menjadi penyebab seakan-akan fatwa Muhammadiyah itu tidak perlu lagi diadakan. Pertama tentang rokok. Di Muhammadiyah banyak sekali. Ini fatwa. Tapi kemudian fatwa yang sangat besar pengaruhnya terkait dengan keulamaan ulama Muhammadiyah, kemudian kredibilitas majelis taklim, itu kemudian dibuat semacam guyonan bahwa di Muhammadiyah masih ada dua mazhab, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Padahal ini fatwa Muhammadiyah. Kalau pimpinannya saja masih tidak mengakui fatwa Muhammadiyah, maka tidak perlu ada majelis taklim. Jadi sebenarnya sudah melakukan pembusukan dari dalam. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan ini. Kalau kemudian masih ada pimpinan Muhammadiyah atas nama pimpinan ranting, bukan atas nama pribadi, atas nama pimpinan ranting, masih menyelisih maklumat ini, berarti sebowonya Muhammadiyah itu sudah habis. Apa sebawa auranya, wibawanya Muhammadiyah sudah habis. Karena maklumatnya, peraturannya, ini yang besar, apalagi yang kecil-kecil. Ini maka loyalitas kita ini diuji. Dengan demikian, kalau kita mengambil ayat Al-Quran bahwa musibah, cobaan, ujian itu sebagai ujian keimanan seseorang, liyamizal khabitha minat thayyib, maka maklumat sholat Id di era corona ini adalah ujian, seleksi alam bagi Muhammadiyah untuk mengetahui mana pimpinan yang sesungguhnya dan mana pimpinan yang tidak sesungguhnya. Kalau bahasa orang Al-Quran kan mana munafik, mana liyamizal khabitha minat thayyib. Maka benar-benar ini musibah dan ada fatwa ini benar-benar menjadi seleksi alam, liyamizal khabitha minat thayyib, dari orang-orang Muhammadiyah. Ini kemudian kalau ini yang pertama itu seperti itu. Yang kedua terkait dengan ini. Sayangnya di Muhammadiyah tidak ada aturan terkait dengan sanksi administratif atau sanksi hukum bagi pimpinan atau warga Muhammadiyah yang tidak mematuhi aturan Muhammadiyah. Tidak ada aturannya. Maka sulit ketika amal usaha Muhammadiyah. Kemudian banyak orang-orang non Muhammadiyah, orang-orang yang kemudian tidak bermazhab seperti paham Islam Muhammadiyah, kemudian banyak menguasai amal usaha Muhammadiyah dan tidak ada aturan tentang itu, maka jangan disalahkan kalau kemudian amal usaha itu lama-lama akan hilang Muhammadiyah. Nuansa Muhammadiyahnya itu di situ akan hilang. Maka benar-benar ini
menjadi tugas peserta muktamar nanti. Jadi sholat Id, maklumat ini menjadi pelajaran penting bagi peserta muktamar tiap wilayah daerah Sabang yang menjadi peserta. Siapa tahu ada yang ingin mengusulkan terkait dengan sanksi hukum atau sanksi administratif bagi warga atau pimpinan di tingkat bawah yang melanggar. Kalau tidak, maka lama-lama maklumat itu tidak ada gunanya karena semua orang, bahkan pimpinan di tingkat wilayah akan memveto fatwa Muhammadiyah. Dan demikian dikhawatirkan nanti seperti yang saya katakan di atas, Muhammadiyah itu gede urunge orang-orang papani karena dipermainkan oleh orang dalam sendiri. Ada pembusukan dari dalam. Lanjut pada ayat yang pertama tadi. Nah, ini yang kemudian layak untuk kita cermati. Ternyata kita ini sudah merasa besar. Jadi penyebab ketika kita fatabshalu wa tadhhabu hukum itu ada pada ayat selanjutnya. Karena kita ini merasa besar, tidak meramut yang kecil-kecil, sehingga hal-hal sepele itu menjadi duri di dalam daging kita, dan itu akan menjadi melecehkan martabat dan nama baik Muhammad. Ini yang kemudian menjadi pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Saya kira nanti banyak sekali pimpinan-pimpinan daerah atau wilayah yang atau kemudian Sabang atau peserta ini yang kemudian ingin menyampaikan terkait dengan contoh konkret daripada loyalitas warga Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. Sehingga saya tidak ingin menghabiskan waktu seperti yang lalu. Ini kesempatan yang baik untuk mendengarkan dari teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.